Tes. Yuk kita berdoa dulu ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami berkumpul di tempat ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan hari ini kami ingin belajar tentang pengampunan ya Bapak. Sesuatu yang sering sulit kami lakukan, namun Engkau ajar kami sebagai jalan menuju damai sejahtera. Tuhan, sucikan hati kami dari segala dosa, dari kepahitan, dan dari hal-hal yang dapat menghalangi kami menerima firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Urapi aku hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar setiap kata yang keluar bukan dari hikmat manusia, tetapi dari kuasa dan kebenaran Roh Kudus. Kami serahkan waktu dan pemberitaan firman ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan anugerah kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari sepakat kita katakan amin. Shalom. 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 Hot leader. Sekali lagi. Hot leader. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, gitu ya. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang pengampunan. Ya, saya namanya panjang ya, Elizabeth Luhartati, dan disingkat aja Elsa ya, supaya melekat di hati. Ya, saya yang paling cantik di antara yang ganteng ya. Ya, nah puji Tuhan ya. Saya suaminya cuma satu saja gitu ya, anak saya 3, perempuan lagi, mantu 2 ya, yang anak perempuan dua-duanya sudah menikah, dan cucu saya 2 ya, yang kecil cucu saya berusia baru 2 bulan ya. Dan puji Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan, saya boleh menjadi saksi Tuhan ya, baik di tempat ini ataupun dimanapun, terutama tentang hal pengampunan ya, dan gambar diri. Jadi makanya saya berani membawa sesi pengampunan dan gambar diri ya. Saya sudah melewati hal-hal demikian, dan kita akan masih terus melewatinya gitu ya. Yang namanya pengampunan itu seumur hidup ya. Jadi jangan dikata pengampunan itu dalam hal perkara 1 hari, betul Pak Kurniawan ya, tetapi hal seumur hidup, karena kita dimampukan perkara yang kecil untuk kita mendapatkan perkara yang besar ya. Awalnya disilet dan akhirnya disembelih ya. Ya kan, kalau perkara kecil kan disilet ya. Nah, perkara besar harusnya untuk disembelih ya kan. Ya, yang pasti setiap lewat setiap lembah kekelaman pasti kita berjalan sama-sama dengan Tuhan ya. Kalau kita lewat bersama Tuhan, pasti kita akan menjadi umat pemenang. Amin. Ya. Nah, pengampunan itu sih sebetulnya hal yang dibilang mudah, nggak mudah, dibilang susah, nggak susah. Ya, pengampunan itu merupakan keputusan. Ya, persoalan mau atau tidak maunya. Ya, bukan masalah bisa atau nggak bisa. Kalau kita mau, Tuhan pasti mampukan. Dan sesungguhnya di saat kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan sudah memberikan kita untuk bisa kita mengampuni. Kenapa? Kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan. Ya, tanpa kita menerima kasih-Nya Tuhan, kita nggak akan bisa mengampuni. Sebagaimanapun kita berusaha keras ya untuk mengampuni ya, apalagi terutama nih ya, yang harus diampuni itu suami. Betul Ibu-ibu? Ngaku aja. Betul? Ya, dan juga dengan demikian juga dengan para bapak-bapak, para suami, ya kan? Susah banget gitu ya. Kalau masalah teman gampang untuk ngampunin, ya. Masalah saudara juga gampang ngampunin. Tapi kalau untuk istri, jawab ya. Jadi
Jadi persoalan suami istri itu sebetulnya sama aja, masalah pengampunan. Persoalannya mau nggak berdamai gitu kan ya. Yang pasti yuk hari ini kita letakkan ego kita. Ya masalah pengampunan sebenarnya berbicara tentang ego. Ya, bukan persoalan masa sebetulnya sakitnya tuh di sini, enggak gitu. Masalah sakitnya tuh di sini bisa diobati dengan kasih Kristus. Amin. Amin. Ya. Oke. Nah, cara sederhana mencabut akar kepahitan dan melepaskan pengampunan itu sangat-sangat mudah ya, saudaraku sebetulnya ya. Apa? Kita datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati ya. Kita bilang, Tuhan mampukan aku. Aku gak mampu Tuhan, tapi bersamamu aku mampu. Hanya karena kasih-Mu aku mampu Tuhan. Amin. Dan tapi banyak orang ya, banyak orang percaya atau bahkan hamba-hamba Tuhan pun masih suka menyimpan harta karun. Setuju apa setuju? Ya. Jangankan hamba-hamba Tuhan yang hanya sekedar ya sebagai aser ya. Bahkan gembala pun masih suka menyimpan kepahitan. Pendoa juga masih menyimpan kepahitan. Betul apa betul? Gak usah angkat tangan. Ya, cek and recheck sendiri di hatinya. Masihkah ada kekesalan, kebencian? Jadi kesal pun sebetulnya jangan. Ya, karena kesal itu merupakan pintu akar kepahitan. Dari kesal ya, dari kesal menjadi sebel, jadi sebel, menjadi marah, dari marah menggerogotin amarah, dari amarah menggerogoti jadi apa namanya dendam, dari dendam meningkat kepada dendam kesungan. Ya, nah hati-hati dengan dendam kesungan. Pernah nggak kita dengar? Ya, gua nggak bakal ngampuni lo sampai ke liang kubur, atau gua bakal kejar lo sampai ke liang kubur. Betul, itu sudah kesumat Bapak Ibu. Dan hati-hati, di saat kita menyimpan yang kesumat ini, iblis akan menggunakan hati kita, menggerogoti hati kita, pikiran kita untuk next levelnya. Bisa kita pada level membunuh. Karena saya sudah ada pernah di zona itu. Saya sudah mau bantai suami saya. Saya dulu produknya produk kepahitan. Karena gara-gara ketidakadilan daripada suami. Halo suami-suami? Hai. Ya. Jangan lukai hati istrimu, ya. Berlakulah adil. Ya. Ya. Oh. Ya, jadi mari kita tutup hari ini, kita tutup rapat-rapat ya pekerjaan iblis. Karena apa? Hari-hari ini yang saya dapatin, pekerjaan iblis itu semakin kencang di mana? Di dalam keluarga. Karena apa? Iblis itu tahu rancangan Tuhan atas hidup kita. Ya, Tuhan mau kita menggenapi rancangannya, yaitu bagaimana memuliakan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak serta seluruh keturunan. Kan Tuhan bilang beranak cuculah. Berarti apa? Tuhan concern dengan keluarga, Tuhan concern dengan rumah tangga. Nah, inilah yang iblis gak mau Bapak Ibu. Dia rusak gambar diri kita, dia rusak kehidupan keluarga. Sehingga apa? Anak-anaknya juga akan menjadi rusak. Sehingga apa? Penggenapan janji Tuhan atas anak manusia di muka bumi ini pun gagal. Jadi mari mulai hari ini kita harus pastikan kita ada dalam rancangan Tuhan. Mari hari ini kita perhatikan bahwa anak cucu keturunan kita ada dalam panggilan Tuhan. Karena ini sebenarnya sudah emergency call untuk keluarga. Kita nggak bisa anggap sepele. Berapa banyak angka perceraian saat ini? Bahkan yang bikin saya sedih, waktu pernah saya mendampingi seorang anak rohani saya yang dibuat cerai oleh suaminya, ya, bahkan penggugatnya, ya,
dari tim penggugatnya, dari tim notarisnya, pengacaranya adalah seorang konselor rumah tangga di gereja. Pada saat itu saya menjerit. Karena saya meyakinkan bahwa rumah tangga mereka masih bisa dipulihkan. Tetapi sang pengacara dan timnya mengatakan, Ibu pendeta, iya saya pendeta. Ibu yakin mereka dipulihkan? Saya yakin. Ya. Tapi sebelumnya saya juga cari tahu, ternyata dia, lalu saya bilang, Bapak konselor rumah tangga bukan di gereja. Dia tertunduk. Bapak tahu firman, Bapak harus waspada untuk mengurus tentang perceraian. Tapi mari hari ini kita jangan juga menyalahkan pengadilan, tetapi mari kita jaga keluarga kita jaga rumah tangga kita. Di saat ada perselisihan, selesaikan sebelum matahari terbenam. Kalau bisa jangan sampai ada orang ketiga. Ya. Usahakan kalaupun orang ketiga ini adalah hamba Tuhan. Orang ketiga yang dimaksud jangan saudara, jangan teman. Bisa saja menyisahkan. Setuju apa setuju? Ya. Tapi kalau memang bisa berdua menyelesaikan, ya, kenapa harus ada orang ketiga? Sesungguhnya bisa, hanya meletakkan ego. Amin? Ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa mereka hidup dalam kesombongan. Kalau kita tidak mau berdamai dengan hidup kita, kita adalah orang-orang yang sombong. Ya, berarti apa? Kita tidak membuka diri, ya, untuk satu perdamaian dengan pasangan kita, membuka diri untuk perdamaian dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Ya. Nah, di sini definisi pengampunan. Pengampunan tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain. Dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ada tertulis dalam Ibrani 10 ayat 17. Nah, kita tahu ya, Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni. Tetapi berapa banyak kita tahu firman ini tapi tidak mau mengampuni. Kita sadar kok kita belum mengampuni. Kita nggak perlu cari orang ketiga untuk tahu kita mengampuni. Kita nggak perlu cari orang yang berkarunia untuk mengetahui isi hati kita. Kita sudah ngampuni atau enggak? Betul Bu Yeni? Kita hanya punya kebenaran sendiri. Coba lepaskan kebenaran kita. Pakai kebenaran firman Tuhan. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Saya juga dulu jatuh bangun dalam hal pengampunan. Karena merasa punya kebenaran sendiri. Enak bener. Dia udah nyakitin gue. Enak bener. Dia keluarganya ongkang-ongkang. Enak bener, enak bener, enak bener, enak bener. Itu yang tidak akan pernah membuat kita mengampuni pasangan kita. Tidak pernah mengampuni orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Dan tidak akan pernah bisa mengampuni orang-orang yang memandang rendah kita. Setuju apa setuju? Ayo hari ini, yang masih punya kerikil-kerikil di hati dan pikirannya, wah, gak rugi. Kita yang rugi. Bukan orang yang kita benci, bukan orang yang kita marahi, bukan orang yang sedang kita posisikan ya pada kursi terdakwa sebagai orang yang sudah menyakiti hati kita. Tetapi kitalah yang rugi. Kenapa? Kita tidak akan pernah maju dalam kegerakan rohani kita. Makanya berapa banyak orang selalu mengatakan, ngapain ke gereja sana, gua gak bertumbuh. Ngapain sih bergaul dengan dia, gak akan bisa ada bertumbuh.
Bertumbuh atau tidak bertumbuh itu urusan hati kita. Kita siap nggak dibaca sama firman Tuhan? Berapa banyak firman yang sudah kita terima di gereja ataupun pada waktu kita konsel, tapi firman itu hanya sia-sia. Jangan sampai kita didapati Tuhan kita adalah semak belukar, tapi bolehlah kita menjadi tanah yang subur. Sehingga pertumbuhan itu kita dapatkan, dan kita akan menjadi biji matanya Tuhan. Kita akan menjadi agen kerajaan Allah. Mau sampai kapan kita dilayani terus? Mau sampai kapan kita didoakan terus? Mari sama-sama katakan kepada mari sama-sama kita katakan, bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah hai jiwaku. Sentak, bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah hai jiwaku. Haleluya. Tuhan sayang sama kita semua, sadari itu. Persoalannya, kita sayang gak sama Tuhan? Sering, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi benar gak? Hukum Tuhan adalah hukum kasih. Hukum kasih berbicara tentang pengampunan. Sudahkah kita mengampuni? Kalau kita sudah mengampuni, berarti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kalau hati kita masih ada semak belukar, masih ada duri, masih ada kerikil-kerikil tajam dan pecah-pecahan kaca, berarti kita belum taat dengan firman Tuhan. Firman perintah apa bukan? Memang Tuhan kasih kita free will, ya. Tapi kalau kita mau terus free will, ya bayangin, mungkin nggak kita akan bebas, mungkin nggak kita akan menjadi orang yang merdeka dari kepahitan, dari kemarahan, dan dari segala sesuatu yang selama ini menutup mata hati dan pikiran kita. Ya, hari ini lepaskan sejauh timur dari barat. Ya, barat dan timur mungkin nggak disatukan, nggak kan? Betul? Ya. Tetapi di dalam Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil terjadi. Sekarang masalahnya, mau nggak ngampunin? Mau nggak? Mau. Ya, tapi usaha enggak gitu. Beda loh ibu-ibu kalau sudah ngampunin, hati ini plong, enak, tidur enak, makan enak, jalan-jalan juga enak gitu ya. Betul Bu Yani ya? Wajah juga sumringah, senyumnya asik gitu ya. Kalau ketawa juga ngakak, bikin orang iri. Ya. Kenapa enaknya? Kalau jalan-jalan itu ya betul-betul nikmatin jalan-jalan. Kalau kita masih belum beres dengan hati dan pikiran kita, jalan-jalan, aduh nanti ini gimana ya, aduh nanti ini habisnya berapa ya, kalkulator dimainkan. Kenapa? Nanti dimarahin gak sama suaminya, nanti dimarahin gak sama istrinya. Betul apa betul? Ya. Jadi itu efeknya ibu-ibu ya. Ayo hari ini berdamai ya. Berdamai dengan diri sendiri dulu, baru kita akan bisa berdamai dengan Tuhan. Lalu kita akan hidup dalam pemulihan. Amin. Amin. Halo leader. Ya, oke, katanya rohku kuat, gagah dan perkasa. Berarti mulai hari ini nggak ada yang gampang kesinggungan, nggak ada yang gampang marah, nggak ada yang gampang mewek, nggak ada yang gampang termehek-mehek. Oke? Ya. Nah, ada 4 kebenaran mengenai pengampunan. Disakiti merupakan sekolah karakter yang terbaik. Mengampuni membebaskan kita dari algojol. Mengampuni merupakan gaya hidup orang percaya. Mengampuni karena kita sudah diampuni lebih dulu oleh Kristus. Wah, bacanya enak ya. Ya. Benar gak sih disakiti merupakan sekolah karakter yang terbaik? Iya, kalau kita nggak pernah merasakan sakit, bagaimana kita bisa melihat kalau Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melihat kasih Kristus itu terbukti dalam hidup kita, Bapak
Ibu? Betul apa betul? Ya, kalau nggak gitu, nggak sakitnya tuh di sini, mungkin nggak kita cari Tuhan, nggak mungkin, ya kan? Nah, mengampuni, membebaskan kita dari algojo di sini dari persoalan-persoalan yang ada, bukan berarti kita menjadi bebas dari masalah. Tetapi di sini bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kan Tuhan bilang, aku akan percayakan kepadamu perkara yang kecil untuk mendapatkan perkara yang lebih besar. Jadi semakin dekat dengan Tuhan, bukan masalah kita semakin tidak ada, tetapi masalah kita makin besar dan makin banyak. Ya. Ada tuh yang kata, aduh gue rasa gimana ya, kok makin ikut Tuhan kok kayaknya, aduh makin hancur. Ya saya bilang, sekarang bukan makin hancurnya yang harus dilihat, tapi kamu ngandalin Tuhan gak? Kamu udah punya Roh Kudus gak? Aktifkan Roh Kudus. Dan saya percaya, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini sudah diberikan oleh Roh Kudus, tetapi sebagian sudah memfungsikan Roh Kudus itu sendiri, tapi sebagian hanya sebagai pajangan di dalam hatinya. Setuju apa setuju? Gak usah dijawab, jawab aja dalam hati. Amin. Ayo, rugi Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih kita penolong yang lain. Ayo kita aktifkan. Saya juga dulu sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam, ya, saya juga bombay. Aduh Tuhan, sakitnya Tuhan. Aduh Tuhan, kapan suamiku bertobat Tuhan? Dulu untung belum dengar suara Tuhan ya, tapi sudah pernah sekali dengar suara Tuhan. Ya kapan-kapan jawabnya. Ya, coba Tuhan, kalau suamiku bertobat Tuhan, aku akan melayanimu Tuhan. Nyogok itu namanya. Tuhan gak perlu disokong. Mau melayani, yang melayani aja. Betul Pak Kurniawan? Mau melayani aja, nggak usah pakai bersyarat. Itu kan kasih EGP. Sementara kan Tuhan kan kasih agape ya. Melayani aja. Yang pasti apa? Pada saat kita dalam kesesakan, kita masih boleh kok melayani Tuhan. Ya. Kan ada orang bilang, lah kan belum beres, kenapa boleh melayani? Ya. Kita lihat dulu. Kalau saya orang yang mau bergabung, saya akan lihat dulu ya. Yang pasti bukan masalah daripada orang ini yang kita lihat, tetapi bagaimana dia berjuang untuk menjadi pemenang. Itu poin utama untuk kita melayani Tuhan. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, sekalipun kita masih dalam kesesakan, sekalipun sepertinya pertolongan Tuhan belum terjadi. Bagaimana kita bisa menerapkan seperti apa yang dikatakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, aku akan tetap menyembah Tuhan. Ya, sekalipun ditolong atau tidak ditolong, aku tetap menyembah Tuhan. Berarti apa? Suka-sukanya Tuhan dah. Kalau kita kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, kita nggak akan kejar Tuhan untuk bagaimana kita bisa melihat kemenangan yang sudah Tuhan berikan, tetapi bagaimana kita tetap setia di dalam kesesakan Tuhan. Amin. Ya, jadi ingat ya, boleh melayani Tuhan, tapi harus bergiat juga memperbaiki diri, terus memperbarui manusia rohnya. Ya, tadi kan sudah diajarkan bagaimana mengatasi konflik. Yang kedua tadi apa? Hati tenang. Nah, di saat kita sudah menang atas konflik, berarti apa? Hati nurani kita digerogoti. Dari hati nurani kita digerogoti, maka manusia roh kita akan terbangun. Dan pada saat manusia roh kita terbangun, maka kita pun akan mampu mengampuni, bukan? Ya. Jadi ini sesi-sesi ini udah satu paket Bapak Ibu. Kalau sekiranya hari ini datang besok enggak, rugi.
Satu sesi aja Anda tidak hadir, Anda akan rugi karena semua berkesinambungan. Betul Bu Sasa? Ya. Yuk kita lihat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ya. Nah, disakiti merupakan sekolah karakter yang terbaik ya, dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Penderitaan membentuk ketekunan dan karakter. Yesus sendiri belajar taat melalui penderitaan, dipanggil untuk menanggung penderitaan seperti Kristus. Kasih yang sejati teruji dalam penderitaan. Jadi iman kita akan teruji pada saat kita dalam kesesakan. Ya, mungkin nggak kita bisa menakar iman kita tanpa ada pengujian? Mungkin nggak kita tahu kualitas iman kita tanpa pengujian? Nggak mungkin. Kita hanya akan menjadi Kristen yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Sementara proyek Tuhan, kita adalah proyek Tuhan menjadikan murid Kristus yang luar biasa. Ya, sesungguhnya di dalam kehidupan setiap kita, Tuhan sudah lengkapin apa? Kuasa. Dan sayangnya banyak kuasa itu tidak digunakan oleh orang-orang percaya. Kuasa ucapan, kan? Ya, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, aku lebih dari pemenang dan aku pasti menang. Nyatakan itu. Daripada kita, aduh Tuhan sakit tuh di sini. Ya, ayo. Dan saya dapatkan di sini ada banyak perempuan-perempuan perkasa. Ya, mulai hari ini hapus air matamu, ganti dengan kain sukacita. Amin. Demikian juga dengan bapak-bapak. Ya, kalau istrimu masih didapati cerewet bawel, doakan saja. Ya, nggak usah berkata-kata yang lain ya. Nah, yang kedua, mengampuni. Mengampuni membebaskan kita dari algojo-algojo ada dalam Matius 18 ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Mengampuni bukan hanya melepaskan orang lain, tetapi yang utama membebaskan diri sendiri dari algojo, berupa kepahitan yang menggerogoti, rasa marah yang tak kunjung reda, beban emosional dan rohani, hilangnya damai sejahtera dan sukacita. Nah, akan gampang menjadi tersinggung, benar? Orang yang masih memiliki akar pahit akan gampang tersinggung. Nah, dan pasti ribut dengan bapaknya, ribut dengan emaknya, anak sasaran, betul? Saya pernah ada di zona itu, Ibu. Tapi puji Tuhan, di saat titik balik saya, ya, pada saat saya mau ngebacok suami saya, ya, setan tuh ngeset pikiran saya, ya. Masalah gak beres-beres, habisin yang masalahnya, bacok. Akhirnya saya ikutin, ya, iblis itu sudah ada di solusi. Ya, ada ditayangkan solusi 2 tahun yang lalu. Nanti bisa di-share juga. Ya. Jadi setan itu ngeset pikiran saya. Ya. Caranya gini, udah dibacok ya, dipotong-potong, dagingnya direbus, dagingnya dikasihin ke anjing, tulangnya ditarikin pakai kray gitu ya, jadiin kray gitu. Dan setelahnya hasilnya saya ada 2 pilihan. Setelah saya eksekusi suami saya bunuh diri atau saya menyerahkan diri kepada polisi. Dan saya sudah bilang ke mama saya almarhum, ya, kalau anak-anak saya tanya nanti mereka sudah dewasa, bilang aja saya udah mati. Sudah segitunya. Tapi Tuhan gak izinkan. Pada saat saya mau eksekusi, tangan saya terangkat diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tengah malam, ya, saya lari ke seorang teman dan besoknya saya dibawa ke seorang hamba Tuhan dan di situ saya mulai dipulihkan. Dan saya cerita panjang lebar kepada almarhum hamba Tuhan ini. Ya, setelah dia dengar cuma satu, mau nggak ibu ngampunin? Capek ya ngomong ya. Saya ceritanya 2 jam, tapi akhirnya cuma bilang mau nggak ibu ngampunin? Nah ternyata ya tentang perihal ngampunin itu cuma kita harus jadi orang bodoh aja. Mau Pak, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Ayo udah kita doa dan puji Tuhan. Ya puji Tuhan, 2 bulan saya pemberesan sama almarhum.
Puji Tuhan, akhirnya hamba almarhum mengatakan, Tuhan mau pakai saya. Puji Tuhan. Langsung saya kejar pemulihan gambar diri anak-anak saya, dan puji Tuhan anak-anak saya sudah berdamai dengan hidup mereka dan berdamai dengan papanya, menerima papanya apa adanya. Dan saya upgrade anak saya. Ya, mau apapun juga itu bapak lo harus sayang sama papa, lo harus hormat sama papa. Sekalipun apa yang enggak saya derita. Ya, suami saya seorang pemabuk, menggunakan sabu, ya, judi, perempuan, ya, KDRT, pakai lengkap. Waktu anak saya umur 6 bulan, ya, yang baby, ya, saya pegang baby ini, ya, mungkin lagi sakau kayaknya ya, ya, kepala saya dijambak di mobil, hanya kenapa? Kelingkingnya kesenggol, hanya kelingking doang. Itu langsung saya itu di depan ipar saya, di depan mertua saya bilang, pokoknya kebun binatang lah yang keluar, ya. Terus langsung saya dengan tenang saya bilang, yuk kita pulang. Nah di mobil udah eksekusi, ya. Suami saya jadi eksekutor, saya dengan baby kan nggak bisa ngapain, ya. Langsung rambut saya dijambak, dihantam ke dashboard, ada nggak tahu 5 kali nama. Anak saya udah teriak-teriak. Nah waktu muter saya kira selesai, ternyata cuma muter doang, sedang lurus ambil lagi, hantam lagi ke jendela. Saya 2 tahun sakit kepala. Ya, kalau saya minta uang selalu bilang nggak ada uang. Tapi kalau saudaranya minta mau puluhan juta, ratusan juta, ngeglosor. Kalaupun saya maksa uang tuh ambil, dilempar, saya ambil mulungin. Ya, dan akhirnya apa? Ya, akhirnya bangkrut sendiri juga karena saudaranya juga. Ya, jadi ayo apapun persoalanmu ya, Tuhan menghadapkan kita melepaskan pengampunan, ya. Ada yang ngalamin seperti yang saya alamin tadi? Belum segitu kan? Ayo ampunin. Ya, ketiga, mengampuni merupakan gaya hidup orang percaya. Ada dalam Efesus 3 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini perintah. Enak loh. Kalau kita sudah pengampunan merupakan gaya hidup, enak loh. Ya. Bahkan apa? Ipar saya, ya. Wah, kalau mereka ada apa-apa, ponakan saya juga ada apa-apa, selalu datang ke saya minta nasihat. Ya. Jadi ayo. Bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah kalau kita kok udah disakitin gini terus mereka datang minta ini ya, minta doa apa segala macam gitu. Ada ponakannya sudah 11 tahun menikah belum punya anak. Ya sini tante doakan. Puji Tuhan. 3 bulan kemudian. Padahal sudah 11 tahun yang lalu sebetulnya saya sudah menawarkan diri untuk doakan, nggak mau, ya. Tapi akhirnya pada waktu dia mau ke Penang mau bayi tabung katanya, ya yuk kita doa dulu. Kamu bayi tabung boleh, saya bilang. Kamu punya uang boleh, tapi uangmu belum tentu mendatangkan bisa menghadirkan anak di tengahmu. Akhirnya dia mau, puji Tuhan. 3 bulan kemudian dia dinyatakan hamil. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Nah, yang terakhir, ya, mengampuni karena kita sudah diampuni lebih dulu oleh Kristus, ya. Efesus 4 ayat 32b, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Diampuni maka mengampuni seperti Tuhan. Kita diampuni saat tidak layak, perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Nah, jadi ayo, ini firman semua ya. Nah, kalau kita memang betul-betul yang mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada firman-Nya seperti Kristus taat sampai mati. Jadi bukan sakit hati dengan suami langsung kata cerai ganti yang baru, ya, atau cari ganti istri yang baru, bukan seperti itu. Dunia mengajarkan kita untuk meninggalkan masalah, ya, untuk jauh dari masalah. Tapi Tuhan menghadapkan kita bereskan masalah. Amin. Mau ya? Yang pasti bereskan masalah, berbicara tentang bereskan hati. Ya, mau nggak mau? Ya, kita bisa lihat slide. Videonya bisa diputar. Ayo Bapak Ibu, gak rugi kita lepasin pengampunan. Ya, kita beres hati. Kelihatan dari wajah kita kinclong.
Ya, orang banyak nggak tahu saya udah punya cucu 2. Ya, oke. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Sebetulnya kalau secara medis, ya hasil MRI saya ini mayat hidup. Ya, yang tergeletak karena tulang ekor saya dan tulang punggung saya pergeseran 1,5 cm. Oke, kita lihat dulu ya. Volumenya. Ya, engkau menelantarkan aku. Ya, sampai anaknya juga nggak bisa ngomong. Cara ngomongnya dengan tulis begitu, karena sebegitu sakitnya, begitu marahnya. Dia pernah ditelantarkan oleh papanya. Dia pernah tertolak oleh papanya. Ya, bapaknya pernah melecehkan di sini mungkin selalu ngomong bodoh, anak bodoh, ya. Engkau memanfaatkan aku, yang menyalahgunakan kasihku, memanfaatkan juga, ya. Engkau mengambil kemampuanku untuk percaya. Kamulah ibuku. Kamulah ibunya, maksudnya di sini bikin tekanan batinnya. Kau ambil segalanya daripada aku. Father, I forgive you. Bapa, aku mengampunimu. Oh, haleluya.
disakiti, kita tidak akan pernah bisa pulih sampai kita mengampuni. Pengampunan tidak bisa merubah masa lalu, tapi mampu memperluas masa depan. Mari Bapak Ibu berbicara tentang pengampunan, berbicara melepaskan hak, dan untuk marah. Amin. Pada saat dokter menyatakan saya ada kista dan miom yang harus segera dioperasi, saya bilang sama suami saya harus dioperasi. Tapi pada saat itu saya tidak tahu kalau sekiranya suami saya harus menanggung kakaknya yang kanker tiroid sudah level lanjut. Saya bilang suami saya, Pak, saya harus segera dioperasi, ada kista dan miom, bukan satu tapi banyak. Langsung suami saya bereaksi, udah tahu gua gak punya uang, mau operasi apa? Saya jawab, santai aja, gak perlu tarik urat leher, gua masih punya Tuhan. Dalam hati saya langsung bilang, Tuhan, aku percaya Engkau akan sembuhkan aku. Aku percaya kasih-Mu masih ada bagiku Tuhan. Aku sempurna. Akhirnya singkat cerita, kakaknya yang dibiayai akhirnya meninggal. Dan dalam kondisi suami saya bangkrut. 5 tahun kemudian saya sembuh total sempurna tanpa minum obat. Tepuk tangan. Di saat kita melepaskan hak, Tuhan bergerak bagi kita. Pada saat suami saya berkata begitu, saya boleh marah? Sangat-sangat boleh. Saya boleh berteriak kepada ipar saya? Sangat-sangat boleh. Karena ipar yang ditolong, kakak yang ditolong bukan orang yang susah. Rumahnya di Pondok Indah, anaknya sudah kerja. Tapi puji Tuhan, saya lepaskan hak saya dan Tuhan bergerak. Mari Bapak Ibu, sesebel kecil, buang hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini semua dalam pemakaian Tuhan. Anak-anakmu dalam pemakaian Tuhan. Kenapa? Saya lihat di saat ketidakberdayaan suami saya, pada saat saya minta waktu sebentar ya. Pada saat keponakannya menikah, suami bisa memberi kecukupan. Tapi pada saat 2 anak perempuan menikah, tidak 1 sen pun suamiku miliki. Tapi puji Tuhan, mereka bisa mengucap syukur, mereka bisa pesta, dan kehidupan mereka seakan puji Tuhan dalam kasih karunia Tuhan. Saya bilang sama anak saya, maafkan mama dan papa ya nak, nggak bisa mencukupkan pestamu, nggak apa-apa ma. Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bagi saya. Amin. Dan puji Tuhan dari ketiga anak saya bisa katakan puji Tuhan ma, kami dididik sedari kecil. Dan di saat papa sudah tidak berdaya, kami bisa survive. Amin. Mari ibu-ibu, jangan izinkan sedikit pun rasa keselmu menggerogoti. Itu akan menutup pintu berkatmu. Damai sejahteramu hilang, sukacitamu hilang. Percaya yang gak mungkin pasti terjadi. Ya, sekesal-kesalnya itu tetap hidupmu. Suamimu adalah bagian hidupmu, istrimu adalah bagian daripada hidupmu. Yuk kita lepaskan pengampunan lagi. Haleluya. Yuk kita lepaskan. Kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, tutup matamu, gak usah lihat kiri kanan. Serahkan.
Tuhan mau bergerak dalam rumah tangga. Tuhan mau bergerak untuk anak-anak. Hari ini mungkin engkau tidak melihat tanda-tanda pertolongan daripada Tuhan. Hari ini mungkin engkau tidak melihat tanda-tanda kebahagiaan ada dalam hidupmu. Tapi percaya, semua akan berakhir. Oh, buka hatimu untuk Tuhan baca. Sebesar apapun persoalanmu saat ini, lepaskan pengampun. Mau yang besar, mau yang kecil, lepaskan. Jangan izinkan yang terkecil sekalipun menggerogoti hati. Yes. Buka hatimu. Buka hatimu. Jangan kerasakan hatimu, lembutkan hatimu. Sehingga di sana kau masuk ke sesi besok, engkau akan mendapatkan berkat yang lebih lagi-lagi. Jangan hanya puas hari ini, jangan hanya puas dengan berkat-berkat hari ini, tapi siapkan dirimu untuk mendapat berkat yang lebih besar pada esok hari, supaya kelengkapan daripada seminar yang Anda ikuti pada hari ini disempurnakan esok hari. Lepaskan semua, lepaskan semua. Lepaskan semua, lepaskan semua. Jangan hilangkan kesempatan saat ini. Lepaskan semua dalam nama Yesus. Yakin dan percaya Tuhan saat ini mendengar seruanmu. Tuhan akan menghapus air matamu, menggantikan sukacita. Dalam nama Yesus. Lepaskan semuanya. Lepaskan semua rasa sakitmu. Lepaskan rasa rugimu. Lepaskan saya.
kasih Yesus, anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat kelepasan untuk mereka yang sudah meninggal. Kami sungguh yakin dan percaya hari inilah hari kemenangan yang sudah Kau nyatakan untuk seluruh anak-anak yang terkasih yang ada di ruangan ini Tuhan, untuk boleh mereka terus dikenyangkan, dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa, sehingga esok hari Tuhan mereka pun dapat tiba dengan kesucian dan kesempurnaan demi kesempurnaan Tuhan di dalam sesi demi sesi Tuhan. Terus Engkau nyatakan untuk seluruh sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan anugerah kasih karunia-Mu. Mari kita katakan amin. Bapak Ibu, ikuti sesi pengampunan. Angkat tangan yang merasa diberkati. Kita beri tepuk tangan kepada saudara. Seperti biasa, 15 menit kita cerita tentang bagaimana Tuhan menyentuh hati kita melalui firman-Nya. Sesi tentang pengampunan. Yuk, Fasil kumpul beserta anggotanya